Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Permatasari, BP 19010033. Pengertian aset tidak berwujud. Yang pertama, dapat diidentifikasi dalam artian dapat dipisahkan atau dibedakan, timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Yang kedua, pengendalian atas sumber daya. Terdapat kontrol jika mampu memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Yang ketiga, adanya keuntungan ekonomis di masa depan. Manfaat ekonomis yang muncul mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain dari penggunaan aset tersebut. Pengakuan dan pengukuran. Prinsip umum, dalam mengakui suatu item sebagai aset tidak berwujud, entitas perlu menunjukkan bahwa item tersebut adalah memenuhi definisi aset tidak berwujud, memenuhi kriteria pengakuan. Kriteria pengakuan aset tidak berwujud harus diakui jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Dalam menilai kemungkinan, menggunakan asumsi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, estimasi terbaik manajemen. Pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud dapat diperoleh dari 1. Perolehan terpisah. Biaya perolehan sama dengan harga beli dan segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung. Yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Nilai wajar pada tanggal akuisisi. 3. Pengakuisisian dengan hibah pemerintah diakui pada nilai wajar atau pada nilai nominalnya. Yang keempat, pertukaran aset. Nilai wajar kecuali tidak ada substansi komersial atau nilai tercatat yang dilepas. Yang kelima, goodwill yang dihasilkan internal tidak boleh diakui sebagai aset atau tidak dapat teridentifikasi. Yang keenam, aset tidak berwujud yang dihasilkan internal. Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Dalam menentukan apakah aset tidak berwujud yang dihasilkan internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas penggolongan proses dihasilkan aset menjadi 2 tahap, yaitu tahap riset dan tahap pengembangan. Tahap riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan perolehan pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Yang kedua, tahap pengembangan adalah penerapan temuan, riset, atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelumnya dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Pengukuran setelah pengakuan. Seperti di dalam PSAK 16 aset tetap. Model biaya. Biaya perolehan dikurang akumulasi amortisasi dikurang akumulasi kerugian penurunan nilai atau model revaluasi. Nilai wajar dikurang akumulasi amortisasi dikurang akumulasi kerugian penurunan nilai. Masa manfaat. Pengukuran setelah pengakuan awal aset tak berwujud didasarkan pada usia manfaatnya. Entitas harus menilai apakah masa manfaat dari aset tidak berwujud. Yang pertama, terbatas. Jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat, yaitu disebut diamortisasi. Yang kedua, tak terbatas. Aset tak berwujud mempunyai masa manfaat tak terbatas jika berdasarkan analisis seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan manfaat. Tak terbatas berbeda dengan tak terhingga, disebut tidak diamortisasi. Masa manfaat terbatas, amortisasi, dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan
dihentikan pada waktu yang lebih dulu antara ketika aset digolongkan sebagai tersedia untuk dijual dalam PSAK 58 atau tanggal ketika aset dihentikan pengakuannya. Metode harus menggambarkan pola konsumsi atas manfaat tersebut, di mana di debit beban amortisasi, kredit aset, atau akumulasi amortisasi. Nilai residu. Nilai residu direview pada setiap akhir periode. Perubahan nilai residu diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi dalam PSAK 25. Masa manfaat tak terbatas. Tidak diamortisasi. Impairment test setiap tahun dan kapanpun bila ada indikasi penurunan nilai. Masa manfaat ditelah setiap akhir periode. Masa manfaat tak terbatas suatu ketika bisa berubah jadi terbatas. Perubahan estimasi, indikasi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai sama dengan nilai tercatat dikurang nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan sama dengan mana yang lebih besar antara nilai wajar setelah dikurangi ongkos menjual dengan nilai kini arus kas masa depan aset, di mana debit rugi penurunan nilai, kredit aset atau aset akumulasi penurunan nilai.